Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalah kepada Sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran radio tersebut tertangkap oleh Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representative of the United States of America will now stand. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Saya mendengar di radio TV Jepang menyerah pada Sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan terhadap Indonesia. Itu merupakan kabar bahagia untuk kita. Tapi yang saya bingungkan, bicara tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap bumi kita. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Salih itu benar. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memulihkan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dipegawaikan oleh PPKI. Kenapa? Karena PPKI badan pembuktian dari Jepang. Maka dari itu kita sepakati untuk menolak hadiah dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua segera pergi ke kediaman Bung Karno. Saya akan memprihatinkan golongan pemuda lain untuk merebutkan kekuasaan dengan Jepang. Esokan harinya, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Maaf Bu, Bung Karno ada. Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk, saya panggilkan Bapak dulu ya. Pak, itu ada yang datang mencari. Oh iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari ingin membicarakan sesuatu katanya. Baik Bu, saya akan bertemu keluar. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada Sekutu. Maka dari itu kami pemuda tadi siang mengadakan rapat. Dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dengan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Bukan begitu, memang seharusnya kita harus membicarakan hal ini dari rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamasikan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika nanti ada pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, gimana kita terjebak di atas kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga mengakhiri penderitaan yang telah diderita rakyat. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Bung Karno meminta kepada golongan tua untuk datang di kediamannya dan membicarakan masalah tersebut. Pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak boleh gegabah. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi
sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa. Setelah itu masalah kemerdekaan dan sidang PPKI yang akan dilaksanakan 18 Agustus. Mana Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka pun juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan ini dengan matang. Kalau tidak, mana jika nanti semua berantakan? Baiklah Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Bung Karno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Bung Karno tetap tidak putus asa. Mereka pun mencari strategi bagaimana membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tuan nampaknya tidak setuju kita. Benar sekali, ada saran. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Tujuan agar mereka jauh dari pengaruh Jepang. Bagaimana jika di Rengas Dengklok di suatu kewedanan di Karawang? Mana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju! Oleh karena itu, kita lakukan siang ini. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Ada apa ini? Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan lagi tentang proklamasi. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI ini buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Mari kita bicarakan semuanya. Bung, tolong lepaskan ikatannya. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua. Tapi saya yakin kita dapat bangkit. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan mungkin kita lakukan? Tentu mungkin Bung, asal kita ada usaha. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan kami laksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi ini? Jepang akan mengizinkannya sekarang. Apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kami akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Ameda. Baiklah, Bung. Baiklah, kita akan ke rumahnya sekarang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu Laksamana Ameda. Sebentar saya akan gabung.
Selamat siang, Bung. Apa? Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada esok hari. Silakan, Bung. Gunakan uangnya yang dibutuhkan. Baiklah, Bung. Terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, kami setuju. Sayuti Melik, kemarilah. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Bung Karno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tetapi ibu tidak memiliki kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu kita buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Ya udah, bawa bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini. Tanda kejayaan bangsa ini. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa sangat penting dalam sejarah bangsa ini. 100 tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini, kita
kita yang menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Bersumpahlah kami para rakyat bangsa Indonesia, di kita mengorbankan api dan polusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, Kak. Teruskan. Lurus. Maju. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan akan berujung dengan akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi untuk mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus membalas budi para pahlawan tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Oh, merdeka tuh. Assalamualaikum, Bung Karno. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Apa yang cakap teraju? Kau tinggal sini ke? Oh. Aku rada ngantuk. Ayo engkau sih. Silakan duduk. Wega. Oh ya. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Bisa nih kok malah. Itu merupakan yang berbahaya. Si. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. What the fuck? Tolong kau kibarkan bendera ini. Allah. Baiklah, laksanakan. Saudara. Maju. Jalan. Maaf mengganggu siang-siang begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan.